Seperti yang kita tahu, selama pandemi ini urusan mobilitas itu sangat berkurang ya. Mau kemana-mana itu susah gitu. Jadi saya akan menggunakan the power of CGI untuk pergi ke tempat yang saya inginkan. Untuk CGI-nya sendiri akan saya buat di Acer Swift X dengan AMD Ryzen 5 5600U, GPU-nya RTX 3050 dan RAM-nya 16 GB. Jadi, terima kasih Acer Indonesia yang telah mensponsori video ini. Seperti yang viral di TikTok, kameranya berputar mengelilingi subjek dengan background pemandangan. But here's the problem. Saya nggak punya drone ataupun gimbal. Jadi daripada saya puterin kameranya, mendingan orangnya suruh puter. Kamera. Ya. Terus. Enggak sih ya, nggak bakal berhasil juga untuk kasus ini. Jadi saya perlu alat nih yang membantu saya untuk berputar. Nah, saya minta tolong nih kepada Om saya, Om Jaya. Terima kasih Om Jaya telah membuat alat ini, yaitu meja putar atau turntable. BTW yang bantu saya dalam muterin alatnya itu ayah saya, karena kebetulan di rumah cuma ada ayah saya doang. Jadi terima kasih ayah. Makasih. Percaya atau enggak ya, beberapa bulan belakangan ini isi feed Instagram saya itu pegunungan bersalju semua gitu, kayak di Switzerland, Swedia, Jerman, Italia, dan itu menjadi inspirasi dan referensi saya dalam membuat CG environment yang akan dibuat pada video ini ya. Dan ngomong-ngomong soal inspirasi ya, nyari inspirasi itu bisa di mana saja, nggak harus di depan meja kerja gitu, bisa di sofa, meja makan, tempat tidur. Ya sorry, tempatnya itu aja karena lagi bangunan, jadi saya cuma bisa syutingnya di sini doang gitu. But you get the idea. Dan itu adalah salah satu kelebihan dari Acer Swift X ini, yaitu soal mobilitas. Saya pribadi memiliki beberapa alasan kenapa Acer Swift X ini cocok banget buat bermobilitas. Yang pertama adalah tidak panas dan baterainya awet. Jujur ya, saya nyaman menggunakan laptop ini di pangkuan saya. Kenapa? Karena nyaman gitu, nggak panas. Dan yang menarik dari Acer Swift X ini adalah dia memiliki fitur yang namanya Air Inlet Keyboard, yang mana artinya udara dingin itu bisa masuk melalui celah-celah keyboard. Dan nggak berhenti di situ nih. Bagi kalian yang suka nonton serial Netflix atau nonton tutorial yang berjam-jam gitu ya, nah laptop ini baterainya bisa up to 14 jam. Selanjutnya adalah Acer Swift X ini ringan, tipis, tetapi performanya itu boleh diadu. Gini, jujur laptop ini kalau mau dibawa kemana-mana itu enak banget. Kenapa? Karena ringan, beratnya itu cuma 1,3 kg dengan ketebalan 17 mm. Nah, laptop Ultra Thin ini adalah laptop the one and only yang memiliki teknologi 7 nanometer dari AMD Ryzen 5 5600U dan memiliki 6 core, 12 thread. Jadi saya punya satu kalimat nih buat Acer. Ordinary outside, extraordinary inside. Karena kalau lihat dari luar, ini kayak biasa aja, tapi dalamnya epic. Oke, sekarang kita masuk ke tahap produksi dan saya akan menggunakan dua software, yaitu adalah Gaia dan juga Blender. Sekarang kita akan ngetes real life performance dari Acer Swift X ini. Yang pertama adalah Gaia. Nah, software ini sangat dikhususkan ya, khusus zone untuk pembuatan terrain atau medan, atau pada kasus ini adalah pegunungan gitu. Dan algoritma yang dilakukan oleh Gaia itu sangat CPU based banget. Dan yang perlu diingat adalah Acer Swift X ini memiliki AMD Ryzen 5 5600U dengan 6 core, 12 thread yang kecepatannya up to bisa sampai 4,4 GHz. TDP-nya itu cuma 15 watt. Yang menjadikan Acer Swift X ini memiliki performa yang kencang tetapi efisiensi tenaga yang bagus. Jadi tanpa banyak basi-basi lagi, ayo kita buat gunung. Oke, sekarang saya akan memberikan walkthrough bagaimana cara membuat gunung di Gaia. Pertama adalah untuk membuat gunung kita harus membuat basic shape-nya terlebih dahulu ya. Pada kasus ini saya akan membuat basic shape-nya adalah sebuah gunung atau mountain menggunakan node
mountain sesuai dengan namanya. Kita bisa lihat di sini adalah basic shape dari sebuah gunung. Kita bisa atur semuanya di sini untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Setelah kita mendapatkan hasil yang kita mau, kita akan masukin namanya erosi supaya bisa mendapatkan hasil gunung yang lebih realistis. Kalau kita lihat di sini, ini gunung nggak realistis sama sekali ya. Dengan kita masukin erosi, itu membuat gunung kita jauh lebih realistis karena mensimulasikan bagaimana cara kerja erosi di dunia nyata. Kita juga bisa lihat di sini ada garis-garis air ya, yang terbentuk karena erosi air. Dan juga kita juga bisa melihat ada sedimentasi ya, tumpukan sedimentasi sekitar sini. Bisa lihat di sini, karena kita ingin membuat gunung yang tipe batuan, maka kita masukin node namanya fault. Yang mana itu sering tercipta kalau misalnya gunungnya itu adalah tipe gunung yang berbatuan. Kalau misalnya kita lihat dari referensi, itu kita sering menemukan garis-garis yang terdapat pada pegunungan bersalju ya, maka dari itu kita akan masukin fault. Kita bisa lihat di sini ya, ada tercipta garis-garis dan kita bisa atur angle-nya dan juga kita bisa atur scale-nya. Lalu, kalau misalnya di referensi, pegunungan bersalju itu biasanya ada namanya thermal erosion atau pembentukan karena adanya salju yang meleleh karena sinar matahari atau juga karena pelapukan bebatuan karena sinar matahari. Nah, oleh karena itu kita akan masukin thermal erosion. Dan kita bisa lihat sini ya, ada sedimentasi yang mengendap di sini. Bisa lihat, dan itu buat gunung kita jauh lebih realistis daripada yang sebelumnya. Nah, setelah selesai, kita akan memasukkan warna terhadap si objeknya. Seperti kita lihat di sini, ya. Dan kita bisa lihat sini ya, sudah ada grayscale value yang mana kita sudah bisa melihat bentuk dari si bebatuan-bebatuan yang ada di gunung kita ini. Tapi ini baru grayscale value-nya saja, belum ada warnanya. Untuk menciptakan warna, kita bisa menggunakan set maps ya. Nah, set maps sendiri adalah color palette yang diambil dari gambar dari satelit ya. Bisa lihat di sini ada banyak warna yang mana bisa kita pilih dan bisa kita atur sesuai dengan apa yang kita mau. Oke, setelah itu misalnya kita ingin membuat salju ya. Saya akan masukin node yang namanya snowfall yang mana mensimulasikan bagaimana cara salju bekerja. Seperti biasa sebelah kanan bisa kita atur settingannya untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Lalu kita menggabungkan antara si set maps dengan si snowfall dengan menggunakan combine node yang mana hasilnya akan seperti ini. Ya, dan saya ingin kasih tahu ya, Gaia itu gratis, bisa langsung download di websitenya langsung, dan Gaia itu sangat CPU based banget. Jadi pastikan CPU Anda itu kenceng. Mungkin sih dulu walkthrough tentang bagaimana cara membuat gunung di Gaia. Nah, setelah gunungnya selesai, kita akan memasukkan gunungnya ke software Blender untuk melakukan layout atau istilah Hollywoodnya adalah set dressing. Nah, selain laptop ini memiliki Ryzen yang powerful, laptop ini juga memiliki RTX 3050 yang membuat render menjadi wus pancen. Oh yeah. Jadi, ayo kita ke Blender. Oke, sekarang kita sudah di Blender dan sebelum kita ke environment-nya, saya akan memberikan tips bagaimana caranya kita membuat seolah-olah itu kameranya berputar ya. Pertama-tama adalah kita masukkan videonya ke Blender dan saya akan masukkan 3D dummy-nya ke Blender. Dan dari 3D dummy ini akan menjadikan referensi bentuk dari tubuh saya. Jadi ketika saya muter, maka saya akan mencoba muter kameranya sehingga perputaran dummy-nya itu kurang lebih sama ya, relatif sama gitu. Nggak harus perfect karena toh gerakannya cepet juga gitu. Selanjutnya adalah kita akan ngomongin soal bagaimana cara membuat CG environment. Nah, ketika kita membuat CG environment, warna adalah suatu hal yang krusial ya, karena di situ kita akan membuat material, kita nge-setup lighting, jadi kita memerlukan monitor yang akurat. Dan monitor yang ditawarkan oleh Acer SwiftX ini itu sudah 100% sRGB. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas soal environment-nya. Untuk environment-nya sendiri, untuk kebutuhan 360 environment adalah saya akan menaruh kameranya dengan yang jauh banget ya, supaya saya bisa men-setup-nya begitu luas. Seperti di referensi, kebanyakan kalau gunung-gunung bersalju itu sering ada pohon cemara. Jadi saya masukin pohon cemara ya di kanan kirinya. Lalu juga supaya lebih banyak saya masukin rumputnya. Ya. Dan di dekat pohon cemara ini saya juga masukin dedaunan yang gugur. Karena logikanya dekat rumput-rumput dekat pohon itu pasti banyak yang gugur ya, daun-daunnya, daun-daun ini. Lalu juga saya masukin batu karena batu adalah hal yang esensial dari sebuah lingkungan. Oke? Dan di sini saya juga ada air, dan di dalam airnya itu juga sebenarnya kalau misalnya dilihat lebih detail lagi itu ada isinya ya, jadi ada bebatuan yang kelihatan supaya lebih hidup. Oke, di sini saya menggunakan optics ya, saya menggunakan optics dari ini GPU RTX 3050 dan kita akan melihat performance seperti apa. Harus diingat ya, ini tuh scene berat banget. Lihat di sini ada 900 vertex, itu lumayan berat, dan juga kita punya particle system, kita juga ada rumput, jadi itu berat banget.
Tapi menurut saya ini udah cukup buat saya karena bisa menghandle scene berat seperti ini. Ya, jadi pada awalnya saya kira untuk merender scene seperti ini tuh kurang lebih membutuhkan waktu 5 menit per framenya. Tetapi setelah saya coba, hanya memerlukan waktu 3 menit per framenya. Yang mana menurut saya itu udah kategorinya udah cepat. Oke, jadi mungkin sih dulu untuk walkthrough pembuatan CGI environment di Blender. Oke, jadi tanpa banyak basi-basi lagi, ini dia expert creation ala Rifki Art Studio. Hashtag di rumah aja. Enjoy. Yeah, boy. Terus. Nah, gimana hasilnya? Keren nggak? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, kita sudah melihat nih, expert creation ala Rifki Art Studio nih. Selanjutnya saya pengen challenge nih ke Urofi, membuat expert creationnya sendiri menggunakan Acer SwiftX. Jadi Urofi, ditunggu kerennya ya. Oke, kesimpulan saya dari laptop Acer SwiftX ini adalah laptop ini cocok banget bagi kalian yang suka bermobilitas tapi perlu performa yang mumpuni. Ya, kalian bisa nilai sendiri lah dari hasil karya yang saya buat tadi. Dan itu semua berkat dari laptop Ultra Thin ini yang ditenagai dengan AMD Ryzen 5000 series dengan 6 core 12 thread yang memiliki efisiensi tenaga yang bagus. Di harga 14 jutaan saya cukup kaget sih dengan price performance ditawarkan oleh laptop ini. Pengennya sih nggak mau saya balikin ke Acer. Jadi ditunggu giveaway-nya ya. Canda giveaway. Tapi serius, kalau mau dikasih juga nggak apa-apa kok. Saya suka laptop ini. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Rifki. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.